Selamat malam saudara, program Maluku Antar Nusa kembali hadir bersama Anda dengan beragam berita aktual yang dihimpun tim redaksi kami. Inilah cuplikan berita Maluku Antar Nusa untuk penyiaran malam ini. Tujuh unit sepeda motor yang diduga hasil selundupan dari luar Maluku diamankan polisi. Penggunaan siaran digital TVRI Stasiun Maluku diresmikan di Rut LPP TVRI Iskandar Ahmad. Saya Henry Nalhu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Tujuh unit sepeda motor yang diduga hasil selundupan dari luar Maluku diamankan polisi. Beberapa dari kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat. Unit Buser Satuan Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil menggagalkan penyelundupan 7 unit sepeda motor. Kendaraan roda 2 itu hendak dibawa ke Kota Namlea, Pulau Buru dengan menggunakan kapal feri Wayangan. Namun sesaat sebelum kapal feri tersebut akan diberangkatkan, polisi mengamankan kendaraan yang tanpa kelengkapan surat tersebut. Menurut keterangan Paur Humas Polres Ambon, Ibtu Niko Anakota, hingga kini pemilik kendaraan belum datang untuk mengurus. Rencananya motor-motor ini dibawa ke Namlea. Memang diinformasikan bahwa sudah 20 unit motor yang sudah sampai di Namlea, itu menurut keterangan informasi. Sedangkan dari pihak Buser sendiri dengan dari Polda kebetulan mendengar informasi sehingga ada 7 unit yang ada di samping ini yang sudah dibawa ke Polres ini, ada 7 unit. Yaitu ada yang motor Matic itu ada 3, sedangkan motor yang kopling ini ada 4. Ketujuh kendaraan bermotor ini sebagian berplat nomor luar daerah Maluku, sebagian lagi tanpa plat nomor polisi. Polisi sementara menyelidiki kasus ini. Sebelumnya disebut-sebut 20 unit sepeda motor diduga hasil selundupan berhasil lolos ke Kota Namlea dengan kapal feri yang sama. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Direktur Utama LPP TVRI Iskandar Ahmad hari ini meresmikan penggunaan siaran digital LPP TVRI Stasiun Maluku. Iskandar Ahmad mengharapkan melalui sistem ini, LPP TVRI Stasiun Maluku mesti melakukan penyiaran melalui media sosial. Hari ini Direktur Utama LPP TVRI berkunjung ke TVRI Maluku dan mencanangkan sistem penyiaran digital stasiun LPP TVRI Maluku. Pencanangan ini dirangkai dalam syukuran peringatan HUT ke-24 LPP TVRI Maluku yang jatuh pada tanggal 20 Februari lalu. Direktur Utama LPP TVRI Iskandar Ahmad dalam sambutannya menyatakan 24 tahun adalah usia dinamis untuk lembaga ini terus berkembang. Ambon merupakan satu dari 29 stasiun yang telah bersiaran dengan sistem digital. Saat ini masih ada 5 daerah lagi yang belum dibangun stasiun daerah, antara lain Maluku Utara dan Papua Barat. LPP TVRI berupaya untuk membangun stasiun daerah di semua provinsi. TVRI Maluku telah memulai percobaan siaran digital maupun live streaming sejak Oktober 2016. Menurut Dirut, tahun ini sebanyak 20 pemancar digital bantuan pemerintah akan dibangun dan Samlaki Maluku termasuk salah satu daerah yang menerima bantuan ini. Kepala Stasiun LPP TVRI Maluku Akbar Sahidi mengakui dengan dicanangkannya siaran digital yang dimulai hari ini, semua belahan dunia dapat menyaksikan siaran TVRI Maluku. Jadi sekarang pemirsa atau penonton bisa menyaksikan siaran berita khususnya Maluku Antar Nusa itu melalui YouTube dan Facebook. Jadi up to date setiap harinya kita update. Jadi bisa disaksikan pada hari yang bersangkutan atau besok sudah bisa dilihat di YouTube atau di Facebook TVRI Stasiun Maluku. Diinginkan juga untuk lebih disosialisasi lagi ya, digital ini, Pak. Ya, kita akan memanfaatkan media kita untuk bisa melakukan sosialisasi supaya masyarakat bisa menyaksikan siaran ini baik analog maupun digital maupun melalui media sosial lainnya. Ketua Komisi A DPRD Maluku Meki Frans mengakui usulan penggunaan satelit telah dibahas di DPRD, namun karena defisit anggaran, maka hal itu tidak terlaksana. Namun menurutnya Presiden saat berkunjung ke Maluku beberapa waktu lalu
telah menyetujui penambahan dana alokasi umum Maluku sebesar 50%. Dirinya berharap melalui peningkatan DAU tersebut, rencana penggunaan satelit akan dianggarkan. Kunjungan kemarin berturut-turut 2 kali Presiden Joko Widodo ke Maluku dalam HPN maupun Tanwir Muhammadiyah, beliau telah menyetujui untuk DAU Provinsi Maluku akan ditambah 50% ya. Kita hitung-hitung kurang lebih ada 700 miliar lah. Kalau itu bisa datang pada akhir pertengahan tahun 2017, dipastikan TVRI juga dalam penganggaran itu kita akan bantu lewat APBD Provinsi Maluku. Kita juga telah sepakati dengan kabupaten kota untuk cost sharing dalam rangka membantu TVRI pembiayaan ini, karena banyak juga masyarakat mengeluh di daerah-daerah, hampir seluruh daerah mengeluh lah bahwa TVRI namanya TVRI Maluku, tapi jangkauan penyiarannya hanya kota Ambon dan sekitarnya. Kurang adil menurut mereka, dan karena itu tidak ada pilihan, ya kita DPRD menjawab itu dengan membantu TVRI ya, lewat penganggaran tadi. Pencanangan siaran digital sekaligus syukuran HUT LPP TVRI ke-24 dihadiri para mitra dan stakeholder. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Iskandar Ahmad menyatakan siaran dengan sistem digital sangat penting untuk wilayah kepulauan. Guna mendukung sistem ini, pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan bersedia membantu pengadaan pemancar di 20 lokasi termasuk Samlaki, Maluku Tenggara Barat. Beralihnya sistem penyiaran analog ke digital memberikan dampak penguatan jangkauan siaran TVRI sebagai TV publik. Maluku yang merupakan wilayah kepulauan dan sebagian kawasannya berbatasan dengan beberapa negara tetangga membutuhkan media informasi yang akurat dan mendidik. Kenyataannya saat ini sebagian wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya menerima siaran televisi maupun jaringan telekomunikasi dari negara tetangga Timur Leste. Menanggapi hal ini, Direktur Utama LPP TVRI Iskandar Ahmad menyebutkan siaran digital menjadi prioritas utama bagi wilayah perbatasan dan kepulauan Maluku.
Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan bersedia membantu dengan 20 pemancar untuk tahun ini. Salah satu yang diprioritaskan untuk menerima bantuan ini adalah Samlaki, Maluku Tenggara Barat. Pertama-tama kami Dewan Direksi mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Maluku yang ke-24 agar supaya siaran-siaran dari TVRI Maluku itu lebih baik lagi ke depan, dan ke depan tentunya TVRI masalah siaran digital kita prioritaskan. Dan saat ini seperti kita ketahui, Kota Ambon merupakan salah satu ibu kota provinsi yang sudah bersiaran digital. Dan tahun ini melalui bantuan dari BP3TI Kominfo, wilayah Maluku itu di Saumlaki itu mendapatkan pemancar untuk wilayah perbatasan. Alhamdulillah kita tahun ini insya Allah akan mendapatkan 20 lokasi pemancar baru, salah satunya di Saumlaki. Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku Akbar Saidi menyatakan, TVRI Maluku secara resmi melakukan penyiaran digital pada usia 24 tahun yang diperingati hari ini. Siaran sistem digital ini juga masih dilakukan bersamaan dengan sistem analog. Hal ini mengingat masih banyak pemirsa yang belum memiliki perangkat penerima sistem digital. Memang komitmen kita di HUT yang ke-24 tahun ini meningkatkan pelayanan kepada publik. Nah, salah satu wujud nyatanya adalah kita melakukan siaran digital selama 8 jam. Nah, siaran digital 8 jam ini kita split menjadi 2, pagi dan sore. Pagi itu kita mulai dari jam 10 sampai jam 12, dan sorenya dimulai dari pukul 15 sampai di pukul 21. Nah, harapan kita dengan peningkatan siaran dari 4 jam ke 8 jam ini, masyarakat Ambon dan masyarakat Maluku pada umumnya bisa teredukasi, bisa mendapatkan informasi yang tidak saja melalui digital tetapi kita kaitkan dengan live streaming. Nah, seperti kita sampaikan tadi bahwa live streaming ini juga merupakan jawaban atau tuntutan atas kemajuan teknologi dan informasi, sehingga masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun bisa menyaksikan TVRI Maluku sepanjang ada sambungan ke internet. Siaran digital LPP TVRI Stasiun Maluku hari ini dicanangkan di Rut LPP TVRI Iskandar Ahmad. Pemberlakuan siaran digital ini bersamaan dengan pencanangan 8 jam penyiaran konten lokal TVRI Maluku. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Kesenjangan sosial di Indonesia saat ini merupakan sesuatu hal yang sudah membahayakan. Untuk mengatasi hal tersebut, semua komponen bangsa diajak bersatu memperbaiki kesenjangan tersebut. Kesenjangan sosial di Indonesia saat ini sudah merupakan sesuatu yang berbahaya. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan pemikiran yang jernih guna mewujudkan keadilan dan negara yang berkemajuan. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala saat menutup Tanwir Muhammadiyah di Ambon Ahad lalu. Menurut Wakil Presiden, Indonesia selama merdeka telah terjadi 15 kali konflik besar. 10 konflik diantaranya disebabkan oleh ketidakadilan politik dan ekonomi. Ketidakadilan juga disebabkan karena kesenjangan sosial. Untuk itu banyak hal telah dilakukan meliputi kesehatan dan klinik murah. Namun berbagai upaya itu tidak cukup untuk menutupi ketidakadilan. Karenanya menurut Yusuf Kala dibutuhkan langkah bersama untuk melakukan penegakan keadilan. Indonesia selama merdeka kita terjadi 15 kali konflik besar. 15 kali. Dan dari 15 kali konflik itu 10 karena ketidakadilan. Ketidakadilan politik, ketidakadilan ekonomi dan sebagainya, antar daerah dan sebagainya. Orang banyak mengira bahwa di Ambon, di Poso itu konflik agama. Itu hanya akibat saja. Karena adanya kesenjangan politik dan ekonomi di dua daerah. Aceh orang mengira agama tidak, karena mereka kaya tapi mendapat sedikit. Daerah ini bermesta lebih lagi, tidak keadilan daerah. Semua itu menjadi beban dan pikiran pemerintah untuk memperbaikinya. Banyak hal telah kita lakukan. Pajak yang tinggi, memberikan subsidi kepada barang-barang yang dibutuhkan,
memberikan pelayanan kesehatan, memberikan kredit murah kepada rakyat kecil. Dan tidak cukup untuk memperbaiki kesenjangan yang terjadi, keadilan yang terjadi. Tidak ada langkah yang gratis, tidak ada langkah dengan orasi saja, tidak. Langkahnya adalah harus langkah bersama untuk memperbaiki semua. Kemajuan bangsa, kata Yusuf Kala, ditentukan oleh satu faktor, yakni semangat untuk maju. Semangat untuk bersama-sama maju dapat dilengkapi dengan pendidikan dan kejujuran yang baik. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon KPPN mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Usdek Rahyono berharap komitmen KPPN Ambon tersebut mendapat dukungan dari mitra kerja. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon KPPN berlangsung Selasa pagi. Pencanangan dilakukan Gubernur Maluku Said Assegaf dan Prokopinda Maluku. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Usdek Rahyono mengatakan pencanangan ini sesuai dengan keputusan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Menurutnya ada 6 penguatan yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih. Di antaranya penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Usdek Rahyono berharap komitmen KPPN Ambon tersebut mendapat dukungan dari mitra kerja. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan pencanangan ini merupakan langkah awal untuk membangun sebuah sistem birokrasi yang bersih dari korupsi dan mengutamakan kualitas layanan kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan KPPN ini juga dapat menjadi role model untuk instansi vertikal dan SKPD di Maluku. Catatan pentingnya sejarah bagi kami di Maluku untuk memulai sesuatu yang baik dalam rangka membangun Maluku yang benar-benar bersih dan juga bebas dari KKN. Ya, tadi kita telah mencanangkan wilayah bebas korupsi, ya, birokrasi yang bersih. Nah, saya kira ini menjadi satu keharusan, ya, bagi setiap pemerintah daerah. Ya, untuk ke depan benar-benar kita harus bisa bebas dari semua pungutan-pungutan, ya, liar yang tentu saja sangat memberatkan masyarakat dimanapun mereka berada. Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon Lamasi Kamba menyerahkan SPP tahunan kepada Gubernur dan Prokopinda. Gubernur mengajak warga Maluku membayar pajak setelah menerima SPP tahunan. Hamzah Tomia melaporkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebutkan Wakil Presiden Yusuf Kala layak dinobatkan sebagai Bapak Perdamaian dan Kebinekaan. Hal itu sangat beralasan karena Yusuf Kala telah banyak berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan kebinekaan bagi bangsa ini. Kiprah Wakil Presiden Yusuf Kala dalam mewujudkan perdamaian dan kebinekaan di negeri ini patut diapresiasi. Yusuf Kala banyak terlibat dalam upaya perdamaian di sejumlah daerah yang terlibat konflik beberapa waktu lalu. Atas dasar itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan Yusuf Kala layak dinobatkan sebagai Bapak Perdamaian dan Kebinekaan di negeri ini. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Menurut Nasir, apa yang telah dilakukan Yusuf Kala bagi perdamaian dan kebinekaan di negeri ini bukanlah retorika. Yusuf Kala telah banyak menorehkan tinta emas bagi perdamaian dalam perjalanan emas bangsa ini. Kami tahu Pak JK ini bagi masyarakat Ambon itu sudah menjadi bagian dari keluarganya. Bahkan tadi diangkat sebagai anggota atau warga kehormatan. Dan kami pimpinan Pusat Muhammadiyah sempat berkeliling Ambon, Poso, dan Aceh untuk program perdamaian bersama Pak JK. Waktu itu masih menjadi Menko Kesra. Karena itu layak sebenarnya Pak JK ini diangkat dan dianugerahi setidaknya oleh Muhammadiyah.
sebagai bangsa perdamaian dan kebinekaan. Bukan dalam kata-kata dan retorika, tetapi beliau mempraktekannya di dalam langkah dan jejak yang memberi goresan emas buat perjalanan bangsa ini. Sementara itu terkait dengan kiprah Muhammadiyah ke depan, Natsir mengatakan Muhammadiyah tetap berkomitmen melalui spirit Islam berkemajuan dan mengapresiasi langkah tokoh bangsa untuk tegaknya persatuan dan kemajuan bangsa. Muhammadiyah akan tetap berdiri sebagai organisasi dakwah non-politis praktis dan tetap menegakkan kebangsaan dan keumatan yang mencerahkan dan memajukan tanah air. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia menyarankan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi mencabut SK tentang perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon. Saran itu terkait kasus dualisme pengelolaan Unidar Ambon yang masih di tingkat Mahkamah Agung. SK perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon dari Yayasan Darussalam ke Yayasan Darussalam Maluku oleh Menristek Dikti mendapat tanggapan Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman menyarankan SK itu dicabut atau dibatalkan. Asisten Ombudsman Perwakilan Maluku Samuel Hutueli menyatakan saran itu berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Ombudsman. Hal itu dikarenakan perkara dualisme pengelolaan Unidar Ambon masih dalam proses di tingkat Mahkamah Agung. Karenanya Menristek Dikti harusnya menunggu putusan Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan surat keputusan. Ketua Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara hendaknya tidak mengambil tindakan sepihak terkait SK Menristek Dikti tersebut. Hal itu berakibat terhadap malpraktek administrasi. Tapi pada prinsipnya saran ini kan baru dikeluarkan tuh tanggal 24 Februari 2017. Nah, dan juga kami belum dapat informasi terkait dengan saran ini apakah sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud atau belum. Nah, dan kalau memang sampai dengan waktu yang ditentukan juga di dalam undang-undang itu tidak ditindaklanjuti oleh terlapor maupun atasan terlapor, maka Ombudsman akan melakukan tindakan lain yang sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Muhammad Umarela mengatakan saran pencabutan SK Menristek Dikti berdasarkan laporan terkait dugaan malpraktek dalam SK tersebut. SK itu disebut sangat merugikan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku. Setelah terbitnya surat Ombudsman terkait dengan laporan dari Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku maupun dari pihak Rektorat, maka diharapkan kepada semua sivitas akademika, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sebagaimana adanya, dan diharapkan pada Rabu tanggal 1 Maret 2017 besok tepat di kampus induk Universitas Darussalam Ambon di Tulehu itu akan diadakan penjelasan umum oleh Rektor Universitas Darussalam Ambon, Bapak Dr. Insinyur Ibrahim Ohrela. Sekali lagi diharapkan kehadiran semua sivitas akademika Universitas Darussalam Ambon. Baik. Ombudsman telah mengeluarkan surat saran pencabutan SK Menristek Dikti berlaku 60 hari, dikeluarkan pada 24 Februari 2017. Surat pencabutan itu telah disampaikan kepada Gubernur Maluku, Kopertis Wilayah 12, dan kantor staf kepresidenan di Jakarta. Pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah harus diimplementasikan melalui keterlibatan dalam masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, mahasiswa yang akan mengakhiri studi diwajibkan mengikuti kuliah kerja nyata program pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa merupakan kader-kader pembangunan yang harus ditumbuhkan melalui pengembangan pemikiran berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi nantinya akan memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat. Pengalaman belajar itu harus dilakukan dengan melibatkan diri dalam masyarakat yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan, dan menanggulangi permasalahan pembangunan. Rektor Universitas Darussalam Ambon, Farida Moni, menyampaikan masalah ini pada pembekalan kuliah kerja nyata program pemberdayaan masyarakat KKN PPM tahun akademik 2016-2017. Kuliah kerja nyata yang rutin dilaksanakan Universitas Darussalam Ambon juga dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa dalam memotivasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan pelaksanaan pembangunan. Ya, jadi nanti akan saya singkat, saudara-saudara akan bawa nanti lewat instruktur masing-masing untuk masing-masing lokasi. Supaya bisa saudara-saudara satu bahasa dalam penyampaian terkait dengan permasalahan Universitas Darussalam Ambon. Pembekalan KKN PPM Unidar Ambon tahun akademik 2016-2017 diikuti 607 mahasiswa yang terdiri dari 505 untuk kelas Ambon dan 102 mahasiswa untuk kelas Masohi. Peserta KKN PPM Unidar Ambon ini berasal dari 7 fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomi, Pertanian, Hukum, Keguruan dan Ilmu Sosial, serta Teknik. Pesertanya ada 607 untuk kelas Ambon dan kelas Masohi. Jadi rinciannya kelas Ambon itu 505 dan kelas Masohi itu 102. Untuk lokasi penempatannya ada 5 kabupaten kota. Jadi di kota Ambon, kemudian Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tengah. Terbanyaknya ada di Kabupaten Maluku Tengah yang berjumlah 25 titik. Ketua Yayasan Darussalam Maluku AR Polanunu menyatakan KKN PPM merupakan kegiatan akademik yang menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk mengikutinya. Polanunu berharap mahasiswa yang mengikuti KKN PPM dapat memanfaatkannya sebagai wahana memperkenalkan dan mempertegas eksistensi serta promosi Universitas Darussalam Ambon kepada masyarakat. Boy Nahrum, Cak Tamela melaporkan. BPTP Balitbang Maluku mencanangkan gerakan menanam cabai nasional kemarin di Ambon. Pencanangan tersebut melibatkan tim penggerak PKK, IWAPI, dan KPPI Maluku. Melonjaknya harga cabai di pasaran belakangan ini telah mendorong pemerintah melaksanakan gerakan nasional menanam cabai. Di Maluku, gerakan menanam cabai nasional dilakukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Balitbang dengan melibatkan organisasi perempuan. Organisasi perempuan yang dilibatkan dalam gerakan menanam cabai di Maluku adalah tim penggerak PKK, Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia IWAPI, dan Kaukus Perempuan Indonesia Maluku. Ketua tim penggerak PKK Maluku Nyonya Haja Reti Asegaf mengatakan tim penggerak PKK Maluku mendukung sepenuhnya gerakan menanam cabai nasional ini. Menurut Reti Asegaf, dukungan PKK terhadap gerakan ini dengan melibatkan seluruh tim penggerak PKK di seluruh Maluku. Melalui gerakan ini diharapkan PKK dan masyarakat Maluku ikut berpartisipasi dalam menyediakan kebutuhan cabai sehingga harga cabai dapat tetap stabil di pasaran. Kepala BPTP Balitbang Maluku Yusuf MP menyebutkan Kementerian Pertanian telah mengembangkan program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Program tersebut melibatkan kelompok wanita dan keluarga. Keterlibatan mereka dalam program tersebut diharapkan bisa berkontribusi memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Untuk gerakan menanam cabai nasional di Maluku, sebanyak 150.000 anakan cabai diberikan secara cuma-cuma kepada kelompok wanita dan masyarakat.
Saat mencanangkan gerakan menanam cabai ini, staf ahli Gubernur Maluku bidang pemerintahan, Poli Kaihatu, mengatakan pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya gerakan menanam cabai nasional di Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku juga akan mendorong kelompok perempuan dan masyarakat di daerah ini untuk terlibat langsung dalam menyukseskan gerakan tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku berharap gerakan menanam cabai akan berdampak positif dalam upaya menekan tingkat inflasi di daerah ini. Pada pencenangan ini diserahkan pula bantuan mesin petas ayam kepada tim penggerak PKK, IWAPI dan KPPI Maluku. Frida Raiman, Hamzah Tomia melaporkan. Penerimaan pajak daerah sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di Kota Ambon. Olehnya pemerintah Kota Ambon terus mengoptimalkan pembayaran pajak bagi masyarakat secara tepat waktu. Pemerintah Kota Ambon hari ini menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP), pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan tahun 2017 untuk 5 kecamatan di Kota Ambon. Penyerahan SPPT dan DHKP dilakukan Asisten 3 Kota Ambon, Romeo Soplanit, pagi tadi. Dalam sambutannya, Soplanit mengajak semua tim monitoring PBB, camat, lurah, dan kepala desa, serta kepala unit pelaksana teknis pendapatan agar mensosialisasikan pemberian pengurangan PBB tahun 2017 dan penghapusan sanksi administrasi denda pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Warga Kota Ambon pun dihimbau untuk ikut berpartisipasi membangun Kota Ambon dengan taat dan wajib membayar pajak. Menurutnya, pajak merupakan pondasi utama dalam mensukseskan program-program pembangunan di Kota Ambon. Penyerahan surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2017 yang dilakukan hari ini sebanyak 70.904 lembar dengan total penetapan sebesar 11.296.217.492 rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah Kota Ambon menargetkan realisasi pendapatan sebesar 10.047.405.915 rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, SPPT 71.427 lembar dengan penetapan sebesar 11.912.258.623 rupiah ini berarti terjadi penurunan potensi sebesar 616.041.131 rupiah. Soplanit menghimbau camat, lurah, kepala desa dan raja untuk meningkatkan koordinasi utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Ambon untuk memperoleh pelayanan maksimal dan optimal. Johannes Limba melaporkan. Tingginya angka kasus penderita HIV/AIDS di Maluku menjadi keprihatinan berbagai pihak. MPH Sinode GPM melihat hal itu sebagai masalah serius dan urgensi untuk ditangani. Melalui Komisi Pekebaran Injil dan Pelayanan Kasih, Sinode GPM menggelar pelatihan kesehatan reproduksi remaja dan pastoral konseling kepada 15 peserta perwakilan klasis. Angka kasus HIV/AIDS di Maluku sesuai data Dinas Kesehatan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 lalu tercatat 400 kasus, sementara di tahun 2016 angka ini naik menjadi 500 kasus. 82% dari penderita adalah usia produktif antara 13 hingga 39 tahun. Untuk kasus 2016 lebih banyak ditemukan pada ibu rumah tangga. Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Maluku melalui kebijakan yang ditempuh telah melakukan tes HIV kepada setiap ibu hamil yang datang memeriksakan kesehatannya ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Hal ini diakui Ketua Komisi Pekebaran Injil dan Pelayanan Kasih Sinode GPM, Rita Tahitu pada kegiatan TOT atau pelatihan untuk para pelatih terkait kesehatan reproduksi remaja dan pastoral konseling yang berlangsung di Jemaat GPM Amahusu Ahad siang.
Menurut Rita Taitu, pelatihan ini penting dalam menyiapkan para pelatih dan tim pastoral untuk kembali ke klasis masing-masing, melakukan pelatihan dan pendampingan bagi jemaat. Gereja menyikapi ini dan sudah dibahas dalam sidang sinode GPM, dan ini kita tidak lanjuti bahwa dengan pelatihan bagi pelatih. Kita di sinode ini ada 32 klasis. Tahun lalu kita latih 17 klasis. Nah, tahun ini 15 sisanya. Jadi 32 klasis kita latih sebagai pelatih, ya, tingkat klasis. Diharapkan setelah mereka kembali ke klasis masing-masing, mereka bikin pelatihan yang sama kepada tingkat jemaat. Pemateri GPIB menyatakan gereja hadir dalam berbagai situasi untuk melayani umat. Orang dengan HIV/AIDS mesti mendapat perhatian serius dari pemerintah dan gereja. Dengannya kegiatan TOT dapat dilakukan untuk membekali jemaat. Jika ditemukan kasus seperti ini, di jemaat harus dilayani, karena kunci pastoralia mencari orang yang hilang seperti yang Yesus lakukan. Pun gereja ketika Yesus datang kan memang gereja itu dalam kegelapan. Kita saja yang sekarang sudah berada di terang, bukan berarti kemudian kita menyisihkan mereka. Jadi katakanlah kasusnya misalnya Oda. Tapi banyak kasus lain. Nah, cuma memang Oda ini memang mendapat perhatian sangat serius dari pemerintah, karena memang dari dunia internasional memang terbawa seperti itu. Tapi saya memandang bahwa gereja harus melihat Oda sama seperti kasus-kasus yang lain. TOT atau pelatihan kepada pelatih terkait reproduksi remaja dan pastoral konseling tahap pertama telah dilakukan kepada 17 perwakilan klasis. Sementara untuk TOT kedua ini dilakukan bagi 15 perwakilan klasis. Para pelatih akan dibekali dengan berbagai materi tentang pendidikan kesehatan remaja oleh sejumlah pemateri baik dari Dinas Kesehatan maupun pihak gereja. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. ...37 peserta KORI dan KORIA asal Kota Ambon mendapatkan bimbingan teknis untuk pemantapan dalam rangka mengikuti pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi ke-27 di Buru Selatan April mendatang. Dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi di Buru Selatan pada bulan April tahun 2017, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Ambon kini tengah memberikan penguatan kapasitas kepada 37 KORI dan KORIA asal Kota Ambon untuk siap bertanding dalam mengikuti event MTQ tersebut. Ketua LPTQ Kota Ambon M. Namsa dalam arahannya mengatakan 37 peserta KORI dan KORIA yang dipersiapkan untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi harus memberikan yang terbaik guna mengharumkan nama Kota Ambon yang dari tahun ke tahun terus meraih prestasi yang cukup baik. Ditandaskan prestasi yang baik bisa menghantarkan Kota Ambon untuk mewakili Maluku pada ajang yang sama baik pada tingkat lokal maupun nasional. Namsa berharap dengan penguatan kapasitas para peserta dapat mempersiapkan diri lebih awal secara matang dalam rangka menghadapi event dimaksud. Ya, harapan dari pemerintah kota melalui LPTQ, harapan yang paling pertama ialah bahwa pembinaan yang kita lakukan ini dapat meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap kitab suci Al-Quran kepada peserta ini. Tetapi yang kedua ialah mereka bisa berhasil di tingkat provinsi. Para pelatih juga kita minta pemerintah kota melalui LPTQ, kita minta untuk bisa memberikan pelatihan atau pembinaan secara baik kepada para peserta ini, sehingga apa yang kita harapkan itu dapat menghasilkan hasil yang baik kepada masyarakat yang ada di kota ini. Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Ambon, Rusdi Kaliki, mengajak 37 peserta KORI dan KORIA yang mengikuti bimbingan teknis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kecerdasan dalam meraih juara sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Kaliki berharap para peserta yang mengikuti pembinaan ini dapat meningkatkan prestasi yang maksimal guna mengharumkan nama Kota Ambon di berbagai kesempatan. Lomba MTQ tingkat provinsi tahun 2017 akan mempertandingkan 7 mata lomba, yakni tilawah, hifzil Quran, khatmil Quran, serta pahmil Quran. Abu Sahabawa, Unga melaporkan.
Syukuran peringatan HUT ke-24 Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku hari ini diwarnai pengundian 80 draw prize bagi pegawai. Salah satu dari 5 hadiah utama adalah 1 unit sepeda motor yang merupakan sumbangan Direktur Utama LPP TVRI. Dari total 80 hadiah, 5 diantaranya merupakan hadiah utama berupa 1 buah sepeda, lemari es, televisi, mesin cuci, dan 1 unit sepeda motor sumbangan dari Direktur Utama LPP TVRI Iskandar Ahmad. Pengundian door prize dihadiri oleh Direktur Utama LPP TVRI. Hadiah utama 1 unit sepeda motor diraih Lamorunga, pegawai dari seksi berita. Pengundian door prize sudah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan LPP TVRI Maluku dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya. Hadiah ini merupakan bentuk penghargaan lembaga ini terhadap kinerja para pegawai. Hadiah utama berupa sepeda motor diserahkan langsung oleh Direktur Utama Iskandar Ahmad. Pada pengundian, door prize juga diberikan hadiah bagi pemenang lomba dalam rangka peringatan HUT, antara lain bola voli, gawang mini, maupun lomba goyang tobelo. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Menpora Imam Nahrawi menyerukan agar masyarakat gemar bergerak agar sehat dan bahagia serta bisa berinteraksi secara luas. Seruan itu disampaikan saat membuka Jalan Sehat Fatayat NU Maluku pagi tadi di Lapangan Merdeka Ambon. Warga Nahdlatul Ulama di Maluku khususnya kaum perempuan menggelar Jalan Sehat hari ini. Pesertanya adalah keluarga besar Fatayat NU baik di Kota Ambon maupun Provinsi Maluku. Jalan santai itu dibuka Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Selain keluarga besar Fatayat, jalan santai itu juga diikuti ribuan warga lainnya. Bahkan sebelum pukul 6 pagi, Lapangan Merdeka Ambon telah dipadati ribuan peserta jalan sehat keluarga tersebut. Jalan sehat ini merupakan bagian dari misi besar Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku dalam rangka pelantikan dan raker serta pengkaderan yang bekerja sama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Kadis Dispora Maluku. Ajang ini menjadi awal tolok ukur Fatayat NU Maluku dan Kota Ambon untuk lebih menggiatkan olahraga. Menpora RI Imam Nahrawi ketika melepas peserta jalan sehat pagi tadi menyerukan kepada seluruh warga agar tidak malas bergerak. Menurutnya, bergerak itu dapat mewujudkan hidup sehat dan bahagia serta baik untuk berinteraksi dengan warga lainnya. Untuk itu, jalan sehat sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk hidup sehat hendaknya dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya temporer. Ketua Fatayat NU Maluku Habibah Pelu mengatakan, Fatayat Maluku hadir untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat yang pluralis dengan tidak mengenal perbedaan. Fatayat NU merupakan organisasi sayap perempuan NU yang berdiri tahun 1950. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan hajatan besar Fatayat NU Maluku, yaitu pelantikan dan rapat kerja serta pengkaderan. Kita Fatayat NU Maluku dengan seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Ini memang kegiatan jalan sehat ini juga bagian dari program visi besar Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian bersinergi dengan Kadis dari Dispora, sehingga ini menjadi awal tolak ukur kita untuk ke depan kita lebih menggiatkan olahraga lagi, karena ada visi besar di Fatayat juga, itu adalah bagaimana menggiatkan, mensehatkan perempuan yang mandiri. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asrir melaporkan. Pesan positif tentang perdamaian bisa disuarakan melalui berbagai cara. Bisa lewat karya sastra, musik, bahkan melalui karya jurnalistik. Berikut liputan kreativitas mahasiswa salah satu lembaga pendidikan tinggi di Maluku dalam menggemakan pesan damai di Maluku.
Inilah sepenggal cuplikan film pendek produksi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon yang beberapa waktu lalu mencetak prestasi di kancah nasional. Dengan menyoroti isu perdamaian di Maluku yang hingga kini masih terus menjadi fokus bukan hanya masyarakat namun pemerintah daerah. Meski pernah diguncang dengan konflik sosial hampir lebih dari 1 dekade lalu, kini masyarakat Maluku sudah melangkah pasti dan meninggalkan jejak-jejak kepahitan. Upaya keras yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat di Maluku untuk pulih begitu jelas terlihat dan tergambar dengan apik dalam produksi film pendek hasil karya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon beberapa waktu lalu. Mahasiswa jurusan jurnalistik Fakultas Uzuluddin dan Dakwah berhasil memberikan gambaran betapa manisnya kehidupan orang Basudara yang ada di Maluku saat ini. Tidak heran jika tayangan ini mencuri perhatian tim juri dan mahasiswa IAIN Ambon mendulang sukses dalam kompetisi film pendek paling bergengsi di Indonesia tersebut. Berdasarkan prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswanya, kini Fakultas Uzuluddin dan Dakwah IAIN Ambon mulai lebih fokus dalam mengasah kemampuan mahasiswanya dalam dunia jurnalistik. Upaya pengembangan kemampuan mahasiswa jurusan jurnalistik di kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon ini tidak terlepas dari dukungan lembaga pendidikan tinggi ini dalam menyediakan fasilitas pendukung belajar yang terbilang lengkap bagi mahasiswanya. Sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang memiliki jurusan jurnalistik di Maluku, IAIN Ambon menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang tertarik dan memiliki kemampuan dalam bidang ini. Mahasiswa di sini dibina bukan hanya oleh para pengajar profesional, namun juga oleh para alumni yang memiliki prestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa juga sedikit berbeda. Selain menerima pelajaran teori, mereka juga langsung dibina oleh mentor para alumni terbaik IAIN Ambon. Metode pembelajaran yang diberikan juga dalam situasi yang santai dan lebih ringan dengan pendekatan personal. Mereka yang pernah mengukir prestasi di lembaga ini kembali bukan hanya sebagai tutor, namun juga sebagai rekan yang siap berbagi pengalaman dan memberikan tips-tips bagi mahasiswa untuk lebih lagi mengukir prestasi. Bukan hanya di lingkup regional saja, namun nasional bahkan internasional. Lembaga Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon juga akan terus melakukan pembaruan dari segi fasilitas pendukung, sehingga mahasiswanya dapat terus berkembang dengan kecanggihan teknologi di dunia jurnalistik. Berdasarkan kemampuan yang mereka miliki dan dengan dukungan fasilitas pendukung yang memadai, tidak heran sebagian besar alumni IAIN kini telah terjun menjadi jurnalis handal di berbagai media di daerah ini. Selain itu, tujuan lembaga pendidikan ini juga tidak hanya terfokus pada kemampuan akademis saja, namun pengajaran nilai-nilai moral, toleransi, perdamaian, dan kebersamaan juga menjadi hal penting yang ditanamkan oleh para pengajar dan tutor. Berkaca dengan karya yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa lembaga pendidikan tinggi ini dan menorehkan prestasi di kancah nasional,
Kedepannya bagi mereka yang masih belajar juga diharapkan bisa berekspresi dan bercerita melalui karya-karyanya. Dunia jurnalistik juga tidak semata-mata hanya sebagai alat penyebaran informasi bagi masyarakat, namun juga bisa menyuarakan pesan penting tentang damai.